Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Telah sampai berita kepada saya bahwasanya sebagian orang-orang Khawarij mereka melakukan operasi bom bunuh diri di negara kita Indonesia. Mereka mengirimkan sebagian pengikut mereka, orang-orang yang sangat bodoh dan tolol dan dungu itu, untuk membawa bom bunuh diri lalu meledakkannya di depan gereja yang menyebabkan pelakunya mati, demikian pula sejumlah orang juga mati. Maka saya katakan dan kemudian diberitakan bahwasanya sebagian para mubtadi'ah menuduh ini adalah perbuatan dari orang-orang Wahabi, kata mereka. Dan walaupun alhamdulillah kami ini bukan Wahabi dan sebagainya, tapi kami merasa wajib untuk meluruskan perkara ini karena selalu para salafiyun dituduh sebagai Wahabi dan seterusnya. Tuduhan yang kosong dan bodoh itu. Ketahuilah bahwasanya operasi bom bunuh diri ini bukan ajaran Islam sedikit pun. Karena memang operasi bom bunuh diri bukan bagian dari syariat Allah Ta'ala. Juga bukan bagian dari syariat Nabi Muhammad SAW. Bukan pula dari jalan salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Tayyib. Dan ucapan ini saya arahkan kepada para Khawarij dan juga kepada para mubtadi'ah yang lain, dan juga kepada sebagian para pemuda ataupun yang sudah bukan muda lagi tetapi pemikirannya masih memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, hanya berdasarkan emosional belaka, tidak dibimbing oleh para ulama rabbaniyun. Ketahuilah bahwasanya jiwa kita ini adalah milik Allah Ta'ala semata. Maka tidak boleh bagi kita sedikit pun untuk memperlakukan dan mempergunakan jiwa kita ini tanpa seizin Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya salatku, penyembelihan yang aku lakukan, kehidupanku dan kematianku adalah milik Allah Rabbul Alamin. Tiada sekutu baginya. Dan dengan itulah saya diperintahkan. Dan saya adalah orang Islam yang pertama di umat ini. Kalau orang pertama yang masuk Islam di umat ini yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu saja dilarang untuk melakukan sesuatu terhadap jiwa beliau tanpa seizin Allah. Karena memang ini adalah milik Allah, maka bagaimana dengan kita sebagai pengikut beliau? Maka haram bagi kita untuk mempergunakan jiwa kita dengan suatu pengelolaan yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Maka bagaimana seseorang itu membunuh jiwanya sendiri, padahal itu adalah milik Allah, sementara Allah telah melarang dia dari membunuh dirinya sendiri. Orang ini yaitu orang yang jahat ini, melakukan jinayah dan melakukan sikap melampaui batas ini, dia telah mempergunakan dan mengelola jiwa dia yang menjadi milik Allah itu tanpa seizin Allah. Sementara Allah telah melarang para hambanya dari membunuh diri mereka sendiri. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah itu sangat menyayangi kalian. Maka barang siapa membunuh dirinya sendiri, berarti dia telah mendurhakai Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu maha penyayang dan melarang para hambanya untuk membunuh dirinya sendiri, membunuh diri mereka sendiri. Juga Allah Jalla Dzikruhu telah berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan, dan berbuatlah kebajikan, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan tidak ada keraguan bahwasanya orang yang membunuh dirinya sendiri
sebenarnya dia telah melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan. Maka orang ini jauh dari berbuat ihsan. Kemudian sesungguhnya pelaku jinayah ini, pelaku kriminalitas ini, dia itu melakukan, kalau kita perhatikan, dia itu melakukan kriminalitasnya itu dengan niat agama, bukan karena keduniaan. Terutama adalah orang-orang rendahan yang menjadi suruhan-suruhan itu, niatnya adalah untuk agama, bukan untuk keduniaan. Bahkan dia mengharapkan surga sebagai orang yang mati syahid katanya. Maka orang ini adalah mubtadi, karena dia mengamalkan suatu amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berhak mendapatkan azab, kecuali kalau Allah menghendaki lain. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah, walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum, wa innadz zalimina lahum adzabun alim." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Seandainya bukan karena kalimat kepastian, kalimat keputusan yang Allah Ta'ala akan tunaikan di hari kiamat, niscaya telah diselesaikan di antara mereka, yaitu di dunia. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ini menunjukkan orang yang melakukan suatu amalan atas nama agama padahal tidak disyariatkan oleh Allah, maka dia ini telah beragama tanpa seizin Allah, dan dia adalah orang yang zalim, dan dia berhak mendapatkan siksaan yang pedih. Tayyib. Kemudian amalan intihariyah ini, istilah dari para ulama, perbuatan orang Khawarij tadi, yaitu apa? Bom bunuh diri dan sebagainya. Ini bukan dari jalan yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa? Rasulullah SAW melarang bunuh diri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anh, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsah fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa jatuh dari gunung, maksudnya adalah sengaja menjatuhkan diri dari gunung, membunuh dirinya sendiri, maka dia berada di dalam api neraka jahanam. Terus-menerus dia akan jatuh di dalam neraka jahanam itu kekal selama-lamanya. Ini ancaman, tetapi tentunya apa? Dalil-dalil yang lain menunjukkan dia tidak kekal. Tapi kalau seharinya adalah 1000 tahun dan Allah menghendaki menghukum dia 5000 tahun di neraka, itu jelas rasanya adalah seakan-akan kekal abadi, lama sekali, walaupun tetap ada batas akhirnya. Tapi siapa yang mampu memikul itu? Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Man tahassa summan faqatala nafsah fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa menghirup racun lalu membunuh dirinya sendiri, maka racunnya itu nanti akan ada di tangannya dan dia akan terus menghirupnya di dalam neraka jahanam selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Wa man qatala nafsahu bihadidah fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa membunuh dirinya dengan besi, maka besinya itu nanti akan ada di tangannya, lalu dengan besinya itu dia akan menusukkan besi tadi ke perutnya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Ini ancaman yang sangat mengerikan dan menakutkan. Di dalam neraka tersiksa terus-menerus dalam waktu yang lama sesuai dengan alat yang dia pakai untuk membunuh dirinya sendiri. Maka apakah tidak berpikir orang-orang Khawarij itu bagaimana mereka nanti akan meletupkan, mereka akan meledakkan dirinya sendiri terus-menerus di dalam neraka, entah berapa ribu tahun, berapa juta tahun, kita tidak tahu. Walaupun ada batas akhirnya, tapi Nabi mengatakan khalidan mukhalladan fiha abadan. Ini adalah waktu yang teramat sangat panjang dibandingkan dengan umur di dunia. Maka bodoh sekali orang yang disuruh untuk melakukan itu dan dia mau. Kenapa dia tidak berpikir sejenak, kalau memang ini adalah surga, kalau memang bayarannya itu pasti surga, kenapa para pemimpinnya itu tidak berlomba-lomba mengejar surga, justru menyuruh orang lain yang melakukan? Kenapa mereka sendiri tidak mau melakukan itu? Ini bodohnya orang yang memimpin dan orang yang dipimpin. Na'udzubillah. Baik. Kemudian
Hendaknya kita berpikir bagaimana dia mengharapkan mendapatkan surga dengan amal yang sangat busuk dan buruk tadi. Sementara dia mengamalkan sesuatu yang justru diancam dengan siksaan yang pedih dan sangat keras di dalam neraka. Berdasarkan hadis tadi, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Kemudian dari sisi yang lain, dari hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan dirinya sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, ini tadi apa? Melakukan bom bunuh diri, membahayakan diri sendiri sekaligus membahayakan orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabrani dalam Awsat dengan pendukung-pendukung yang lain, dan ini adalah hadis yang jayyid. Maka bagaimana dia mengklaim ini adalah ajaran Nabi sementara dia sendiri melanggar hadis Nabi sekian banyak? Bagaimana dia mengharapkan masuk surga dengan amalan busuk tadi sementara dia telah membahayakan dirinya sendiri dan orang lain? Tayyib. Dan bagaimana dia mengharapkan masuk surga sementara dia telah menyelisihi jalannya Nabi Muhammad SAW sehingga dia berhak untuk mendapatkan siksaan sebagai seorang mubtadi', karena ini adalah amalan mubtadi'ah. Sebagaimana diriwayatkan oleh, kalau asal hadisnya itu dari Imam Muslim dalam Sahih Muslim, tetapi kelengkapannya itu di luar Sahih Muslim, yaitu di dalam Sunanul Kubra punya Imam An-Nasai rahimahullah, juga Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahih beliau, dan hadisnya sahih, yaitu dari Jabir radhiyallahu an, yang mana beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi, kemudian menyebutkan pembukaannya sampai pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyesatkan dia. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada orang yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Dan sesungguhnya ucapan yang terbaik adalah kitabullah, dan jalan yang paling bagus adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang paling buruk adalah perkara-perkara yang dibuat-buat, dan setiap perkara yang dibuat-buat itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Jadi ancamannya adalah neraka. Bagaimana dia malah mengharapkan masuk surga dengan amalan bid'ah tadi? Ini adalah kebodohan yang na'udzubillah berkali-kali lipat. Tayyib. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih telah menyebutkan tentang keadaan khawarij. Mereka itu adalah hudasaul al-ahlam, hudasaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka adalah orang yang masih muda dan akalnya itu masih sangat bodoh. Na'udzubillah. Tidak mau kembali kepada ulama rabbaniyun. Tayyib. Maka bagaimana dia mengharapkan masuk surga dengan amalan busuk tadi, sementara amalan busuk tadi termasuk dari bid'ah, dan bid'ah itu tertolak. Sebagaimana hadis yang ma'ruf diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa membuat perkara baru di dalam syariat kami ini, padahal ini bukan dari ajaran kami, maka dia itu tertolak. Bagaimana dia mengharapkan masuk surga dengan operasi bom bunuh diri tadi, padahal ini bagian dari bid'ah, dan bid'ah itu menyebabkan kebinasaan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Sesungguhnya setiap amalan itu memiliki masa puncak, masa semangat. Tetapi apa masalahnya? Setiap masa setelah memiliki masa semangat itu akan memiliki kelesuan. Maka barang siapa masa lesunya itu diarahkan kepada sunnahku, sungguh dia telah beruntung.
Tapi barang siapa masa lesunya diarahkan kepada yang lain, maka dia binasa. Ini menunjukkan kalau menyelisihi sunnah Nabi, dia akan binasa. Tayyib. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadisnya Hasan li ghairih, dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas syariat, di atas jalan yang terang benderang. Malamnya itu yaitu bayda maksudnya adalah putih, tapi putih yang terang. Malamnya itu jelas seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya sepeninggalku kecuali dia binasa. Yang tidak setia dengan sunnah Nabi, dia akan binasa. Yang ikut bid'ah, maka dia akan binasa. Tayyib, bagaimana dia mengharapkan masuk surga dengan operasi bom bunuh diri tadi? Padahal ini termasuk dari bid'ah. Dan bid'ah adalah kesesatan, sebagaimana hadis yang telah kita lewati. Dan juga sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya sahih, dari salah seorang sahabat dari Ansar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtada bi fahuwa minni, wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Inna likulli amalin syirrah summa fatrah, faman kanat fatratuhu ila bid'ah faqad dhal, wa man kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada." Barang siapa meneladani aku, maka dia termasuk dari golonganku. Dan barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Sesungguhnya setiap amalan itu memiliki masa puncak, kemudian akan memiliki kelesuan. Maka barang siapa kelesuannya diarahkan kepada kebid'ahan, sungguh dia telah tersesat. Dan barang siapa kelesuannya tetap diarahkan kepada sunnah, yaitu dia berusaha mengikuti sunnah, maka dia telah mendapatkan hidayah. Tayyib. Ini adalah nasihat yang sangat penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana orang tadi yang melakukan operasi bom bunuh diri, dia mengharapkan masuk surga, sementara ini adalah kebid'ahan. Dan Nabi SAW sama sekali tidak pernah memuji kebid'ahan. Bahkan Nabi telah menghukumi bahwasanya kebid'ahan adalah perkara yang paling buruk. Bukan perkara buruk, bukan perkara halal, tapi bahkan paling buruk. Sebagaimana hadis yang terkenal dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan Imam Ahmad dan yang lainnya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan setelah sholat subuh itu, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah wa in abdan habasyiyah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk tetap mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya dari Habasyah, dari Ethiopia. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Maka kalian harus setia dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yang yaitu yang mendapatkan petunjuk dan terbimbing. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian dengan itu dan gigitlah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarkan diri kalian dan hindarilah perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Tayyib. Jadi ini perkara yang paling buruk. Bagaimana mengharapkan masuk surga melalui amalan yang paling buruk? Ini mubtadi'. Tayyib. Dan Rasulullah telah memerintahkan untuk tetap mendengar dan taat, tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan pembangkangan dan sebagainya. Adapun kalau pemerintah melakukan maksiat, memang tak boleh kita melakukan maksiat juga. Tetapi apa? Jangan melakukan pemberontakan. Rasulullah mengatakan wa in abdan habasyiyah, walaupun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya dari Ethiopia, yaitu apa? Walaupun maksiatnya banyak. Karena asal dari pemimpin itu adalah orang merdeka. Haram hamba sahaya untuk memimpin negara. Maka ini adalah dosa besar. Dia justru malah menjadi kepala negara. Kemudian Habasyah, asal dari pemimpin itu dari Quraisy. Tapi walaupun kenyataannya yang memimpin itu bukan dari Quraisy,
ini adalah kemaksiatan, maka Rasulullah memerintahkan untuk tidak melakukan pemberontakan. Taib. Ini menunjukkan walaupun pemerintahnya terbentuk dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, atau dia melakukan kebatilan dan kesalahan, tidak boleh dia itu diberontak. Dan seterusnya. Ini dalil yang sangat jelas. Kecuali dengan apa yang Rasulullah perkecualikan, dan muslimin tidak layak dengan alasan ada perkecualian lalu sekarang melakukan pemberontakan di negeri-negeri kaum muslimin, baik di Indonesia ataupun di Malaysia ataupun juga di negara-negara yang lain. Ma'ruf. Tayyib. Kemudian ketika terjadi perselisihan, Rasulullah menyuruh untuk setia dengan sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin. Tayyib. Allah Ta'ala memerintahkan ketika terjadi perselisihan, pertengkaran, demikian pula perdebatan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemegang urusan dari kalian, para ulil amri. Kemudian, apabila kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul. Apabila kalian memang beriman pada Allah dan hari akhir, yang demikian itulah yang terbaik dan paling bagus kesudahannya. Jadi diperintah untuk taat pada Allah dan taat pada Rasul dan ulil amri. Tak ada pemerintah yang memerintahkan bom bunuh diri. Dan tidak ada ulama yang memerintahkan bom bunuh diri. Maka memang mereka adalah khawarij, bukan dari kalangan salafiyun. Kemudian kalau terjadi perselisihan apapun, kembalikan pada Allah dan kepada Rasul. Apabila memang kalian adalah orang-orang yang beriman. Dan pelaksanaan bom bunuh diri ini bukan dari syariat Allah Ta'ala dan juga bukan dari syariat Rasulullah SAW sedikit pun. Dan di dalam hadis tadi, dalam hadis yang Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW memerintahkan ketika terjadi perselisihan, untuk apa? Kita kokoh di atas sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum. Dan bom bunuh diri bukan dari sunnah khulafaur rasyidin. Demikian pula diriwayatkan dari Imam Muslim dari hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa iyuti'u Abu Bakrin wa Umar yursyadu." Seandainya mereka mau taat pada Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka mendapatkan bimbingan. Sementara bom bunuh diri ini bukan dari sunnah Abu Bakar dan Umar. Mereka adalah orang-orang yang tersesat, yang tidak mau mengikuti sunnah Abu Bakar dan Umar. Kesimpulannya apa? Bahwasanya keterjagaan dari kesesatan dan kesengsaraan dan juga kebatilan serta kesalahan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, kuncinya adalah apa? Yaitu kita kokoh di atas syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ada sebelum dikenalnya bom bunuh diri dan sebagainya ini. Taib, sebelum munculnya para khawarij, dan juga setia dengan pemahaman sodru hadhil ummah, yaitu para salaf. Dan tidak ada di kalangan salaf yang melakukan bom bunuh diri atau sengaja membunuh dirinya sendiri untuk sambil membunuh orang lain, tak ada. Memang saya tahu orang-orang khawarij itu memiliki beberapa syubhat. Oh, dalil ini. Ternyata itu bukan dalil tapi itu syubhat. Karena apa? Dalil yang mereka datangkan itu mereka letakkan bukan pada tempatnya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama salafiyun. Tayyib, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir dan At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar, dan hadisnya sahih ma'ruf di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam keadaan kami duduk di lantai, innaha satakunu fitnah, sesungguhnya akan terjadi kekacauan. Maka para sahabat bertanya, bagaimana kami wahai Rasulullah? Bagaimana kami akan berbuat? Maka Rasulullah bersabda, tarji'una ila amrikumul awal. Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama, yaitu kembalikan kepada syariat yang pertama, kepada pemahaman jamaatus sahabah sebelum para sahabat mengalami perselisihan. Itulah urusan yang pertama, bukan ajaran para khawarij yang mereka itu memiliki pemikiran-pemikiran belakangan, bukan ajaran Nabi, bukan ajaran jamaatus sahabah. Tayyib. Maka
Sama sekali bom bunuh diri dan yang semacam itu bukan dari Quran, bukan dari sunnah, dan bukan pula dari salafiyah. Maka barang siapa melakukan amalan bom bunuh diri itu, lalu menisbatkan dirinya dan amalannya kepada salafiyah, sungguh dia telah dusta dan membuat kebid'ahan. Kemudian dari sisi yang lain, barang siapa menuduh para salafiyun melakukan bom bunuh diri, berarti dia telah membuat kebohongan atas nama salafiyun. Semoga laknat Allah tercurah dan tertimpa, yaitu menimpa kepada orang-orang yang melakukan tuduhan-tuduhan palsu tadi. Bom bunuh diri ini datang dari sebagian mubtadi'ah yang mereka adalah orang-orang kafir. Yaitu dulunya ini ajaran orang kafir yang membuat bid'ah-bid'ah bom bunuh diri. Kemudian amalan ini diikuti oleh para mubtadi'ah dari kalangan muslimin. Yang ma'ruf, rata-rata mubtadi'ah memang suka mengekor. Suka meniru gaya orang-orang kafir. Baik itu dari kalangan ikhwanul muslimin, memang mereka suka meniru gaya orang kafir. Ataupun juga dari kelompok-kelompok yang lain seperti yang dikatakan sebagai jamaah Islamiyah, atau juga Al-Qaeda, atau ISIS, dan seterusnya. Mereka ini khawarij, dan mereka banyak meniru gaya-gayanya orang kafir, walaupun mengaku benci orang kafir. Ini memang karakter mereka, karakter kebid'ahan. Dan yang namanya bid'ah memang akan cenderung membawa pelakunya untuk menghalalkan pedang terhadap kaum muslimin. Baik mereka mengakui ataupun tidak, memang ujung-ujungnya ke situ. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunan beliau, dan Al-Ajurri di dalam syariah, dengan sanad yang sahih dari Abi Qilabah Al-Jarmi rahimahullah, beliau mengatakan mabtada'a rajulun qattu bid'atan illastahalla saif. Tidaklah seseorang membuat suatu bid'ah sama sekali kecuali dia nanti akan menghalalkan pedang, yaitu cepat atau lambat dia akan mengarahkan pembunuhan kepada kaum muslimin, atau minimalnya adalah bermudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin. Dan ini ma'ruf. Itulah yang sering terjadi, dan ini bukan dari Islam, dan ini bukan dari salafiyah. Dan saya tahu sebagian mubtadi'ah dari kalangan sufiyah dan lain-lain yang memang sangat dengki dan dendam kepada para salafiyun. Mereka menuduh pengikut Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, atau sebagian dari pengikut Syekh Muhammad An-Najdi telah melakukan amalan bom bunuh diri, atau menuduh bahwasanya asal dari bom bunuh diri ini adalah dari para salafiyun atau sebagian dari salafiyun. Dan ini kedustaan yang sangat jelas. Para mubtadi'ah memang kita tahu mereka sudah terbiasa dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Maka jangan heran kalau mereka bermudah-mudahan untuk berdusta, menuduh salafiyun, menuduh lawan mereka dari kalangan salafiyin. Dan ini ma'ruf yang seperti ini. Dan termasuk yang sering terkena tuduhan adalah Imam An-Najdi rahimahullah dan para pengikut mereka. Alhamdulillah kami bukan pengekor Imam An-Najdi. Kami adalah para salafiyun, mengikuti salaf yang tertinggi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menamakan diri beliau adalah salaf. Adapun Imam An-Najdi, beliau termasuk dari para ulama salafiyin, dan beliau tidak pernah memerintahkan umat melakukan bom bunuh diri dan sebagainya. Beliau hanya memerintahkan umat untuk taat pada Allah, taat pada Rasulnya, dan tidak berbuat bid'ah. Tiap orang punya kesalahan, tetapi apa? Kita tahu Imam An-Najdi tidak pernah mengajarkan untuk menjadi khawarij dan seperti itu. Imam An-Najdi memerintahkan umat untuk melakukan perbaikan, bukan kerusakan. Sementara bom bunuh diri ini adalah merusak negeri-negeri, merusak negara, merusak para hamba, dan seterusnya. Barang siapa membaca kitab-kitab beliau, dia akan mendapati beliau itu berusaha untuk mengikuti Quran was sunnah dan salafiyah, tidak memerintahkan bom bunuh diri dan seterusnya. Beliau memerintahkan untuk umat ini kokoh di atas Shirathul Mustaqim, tidak kurang dan tidak lebih, tidak bersikap berlebihan, hulu, dan tidak pula melakukan taksir, yaitu kurang. Adapun barang siapa, dan saya tahu itu ada aja, sebagaimana itu terjadi di firqah-firqah di seluruh dunia, membaca buku yang baik, bukan hanya membaca buku Syekh Muhammad, bahkan membaca hadis, atau bahkan membaca Quran, tapi ternyata setelah itu muncul pada dirinya emosional. Lalu dengan emosional yang tidak dibimbing oleh ulama ini, lalu dia mengikuti pemikiran-pemikiran khawarij. Merasa sudah pandai, tidak perlu bimbingan para ulama, bahkan menuduh ulama sebagai umala, sebagai apa? Pegawainya pemerintah atau penjilat pemerintah. Na'udzubillah. Bahkan sebenarnya para khawarij itu yang sering dapat bantuan dari pemerintah karena pandai menjilat. Kami para salafiyun tidak mau minta-minta, dan bahkan sering kami para salafiyun
tidak mengikuti perintah pemerintah apabila memang itu mungkar. Sehingga memang ma'ruf, kami tidak disukai pemerintah. Bagaimana kami dituduh sebagai umala, sebagai pengikut dan penjilat pemerintah. Tapi kami melarang untuk memberontak dan kami memerintahkan untuk selalu menghormati pemerintah tanpa melakukan fanatisme ini dan itu. Baik, maka orang-orang yang kemudian bergabung dengan pemikiran Khawarij, mereka tidak ikut ulama. Mereka tidak ikut syariat Islam sedikit pun dan tidak pula meneladani Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu taala. Dan dari sisi yang lain, amalan intihariyah yaitu bom bunuh diri ini betul-betul bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam usul fikih, yang mana dalam usul fikih telah menyebutkan idza tazahamatil mafsadatan faru'iya bi akhafihima. Apabila ada dua kerusakan yang saling berdesakan, yaitu kita mau tidak mau harus memilih salah satu dari dua itu, tak mungkin menghindar, maka kita diperintahkan untuk memilih yang paling ringan. Tayyib, kalau pemerintah memang berbuat dolim, dan siapa yang tidak pernah berbuat dolim. Kalau pemerintah salah dalam ijtihad atau berbuat maksiat atau apa, memang ini adalah suatu mafsadah. Tapi mafsadahnya masih jauh lebih ringan daripada kita melakukan pemberontakan atau apalagi bom bunuh diri. Mungkin kalian wahai para khawarij membunuh 2, 3 atau 10 orang, tapi umat ini akan terkena getahnya. Umat ini akan dituduh sebagai khawarij, akan dituduh sebagai apa istilahnya pengganas kalau di Malaysia, dikatakan sebagai teroris dan sebagainya. Lalu apa manfaatnya? Apa faedahnya? Apa faedahnya kalian meledakkan gereja? Sebentar lagi gerejanya akan dibangun dengan apa? Dengan apa itu istilahnya? Bantuan dari internasional atau bantuan dari pemerintah atau juga apa bantuan dari apa yang dikatakan sebagai asuransi atau kalau Malaysia bilang insuren dan sebagainya itu. Kalian tidak menguntungkan Islam sedikit pun wahai para pelaku bom bunuh diri. Justru kalian menguntungkan orang kafir yang semakin menekan pemerintah kita, sehingga mau tidak mau pemerintah dengan politik akan berusaha memenuhi keinginan orang-orang kafir untuk melepaskan diri dari tuduhan. Akhirnya kita yang ditekan. Kalian tidak menguntungkan ahlu sunnah sama sekali wahai para khawarij, dan tidak menguntungkan Islam sedikit pun. Dan bahkan kalian menyebabkan para mubtadi'ah semakin gencar menuduh kami para salafiyun. Wallahul musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.